Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita bertemu kembali di dalam kita sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dan kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, dan umat-umat Tuhan yang pada saat ini sedang melakukan ibadah di rumah-rumah. Saya menyapa saudara, salam. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya begitu bersuka cita dan saya mau katakan saudara luar biasa, karena saudara mau dengan penuh tanggung jawab untuk mengerjakan ibadah saudara, meskipun hari-hari ini masih terbatas kita melakukan ibadah di gereja, tetapi dengan usaha saudara mau tetap tekun setia, mau tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan ibadah kita meskipun saat ini kita melakukannya di rumah-rumah. Puji Tuhan, dan saat ini biar melalui firman Tuhan setiap kita yang mendengarkan renungan firman ini dan setiap umat-umat Tuhan semakin hari semakin dikuatkan dan kita semakin hari semakin hidup di dalam segala kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat ada seorang Kristen yang ditanya, "Kamu kok tidak ibadah?" Lalu orang Kristen ini menjawab, "Yang penting kan beriman, yang penting kan hatinya, yang penting kan tidak mengganggu hidup orang lain." Terus ada lagi yang berkata, ini agak lebih rohani lagi, "Bait Allah itu kan diri kita sendiri, jadi kita itu nggak perlu untuk repot-repot datang ibadah." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari sebenarnya alasan-alasan tersebut seperti yang disampaikan oleh salah seorang Kristen tadi, ini merupakan alasan-alasan yang hanya menutupi kemalasannya dengan mencari pembenaran diri. Bahkan saudaraku akan mencari orang lain atau hamba Tuhan yang lain yang mungkin dapat mendukung atau setuju dengan pernyataan atau jawabannya tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila ada orang yang belum dewasa di dalam iman, mungkin mendengar jawaban yang seperti disampaikan oleh salah seorang Kristen ini jawabannya kelihatannya adalah jawaban yang baik. Namun saudara, apakah jawaban tersebut benar dan sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, kadang kalau kita tidak jeli untuk memperhatikan beberapa statement daripada seseorang, kita akan bisa terjebak dalam permainan kata-kata yang indah, yang kelihatan itu baik, padahal itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, ada lagi orang Kristen yang lain pada waktu ditanya, "Kenapa tidak beribadah?" Lalu jawabnya, "Saya capek, saya sibuk." Saudara-saudaraku, sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan memiliki roh yang lapar dan haus akan Tuhan, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita saudara, kita masih bisa mengatur waktu yang ada dengan bijaksana sehingga kita bisa berkemenangan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan,
pada saat kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, saat kita membutuhkannya, Tuhan tidak pernah berkata kepada kita, "Sorry, saya tidak punya waktu. Sorry, saya lagi sibuk." Tuhan tidak pernah berkata, "Sorry, saya lagi capek. Sorry, saya terganggu dengan Anda." Tuhan tidak pernah berkata seperti itu, saudara. Namun, respon Tuhan pada saat Dia melihat kita datang beribadah, kita datang berdoa, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Respon Tuhan dengan penuh sukacita selalu menyambut kita. Bahkan Dia selalu ada untuk kita. Amin, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidaklah seperti jawaban-jawaban sebagian orang Kristen yang tidak dewasa yang tadi memberikan beberapa jawaban. Kenapa kamu tidak beribadah? Saudara-saudara, salah satu bagian dari iman dan kekristenan yaitu beribadah. Dalam hal ibadah, saudara, kita akan dilatih ketaatannya, kita akan dilatih kesetiaannya, kita akan dilatih tanggung jawabnya, kita akan dilatih persekutuannya, kita akan dilatih bagaimana kita tertanam di dalam gereja lokal. Karena beribadah adalah perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya. Nah, saudara, kalau kita sudah dewasa di dalam hal ini, maka dilihat atau tidak dilihat oleh orang, kita akan bertanggung jawab untuk mengerjakan ibadah kita. Seperti saat ini, saudara, saya bersyukur saudara yang saat ini sedang melakukan ibadah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Itu sebagai bukti bahwa saudara adalah umat-umat Tuhan yang taat, setia, yang mau bertanggung jawab untuk mengerjakan ibadah kita di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin yang lain tidak ada yang melihatnya. Namun saudara, setiap saudara mau datang beribadah kepada Tuhan, mau bertanggung jawab mengerjakan ibadah saudara, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah satu ketaatan dan kesetiaan kita di dalam melakukan perintah Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu pernyataan yang luar biasa daripada Yosua. Bagaimana di akhir daripada ayat ini Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, beribadah kepada Tuhan itu terjadi karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan akan kita lakukan dengan tulus, ikhlas dan setia. Beribadah kepada Tuhan adalah sebuah pilihan dan keputusan yang benar di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ini, saudara, ini merupakan ungkapan perpisahan daripada Yosua kepada orang Israel sebelum dia menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Israel. Yosua memberikan beberapa nasihat dan peringatan kepada orang Israel
agar tetap setia kepada Tuhan. Tentunya saudara, nasihat ini sangat penting karena bangsa Israel saudara telah berhasil memasuki tanah Kanaan. Namun saudara, mereka juga pernah melupakan Tuhan yang telah menolong dan memberikan keberhasilan kepada mereka. Saudara-saudara, dalam ayat yang barusan kita baca, Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala, menyembah kepada Allah lain, Allah orang Mesir, Allah orang Amori, saudara. Ini adalah satu penyembahan yang di luar daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Namun saudara, di dalam nasihatnya, Yosua mengingatkan orang Israel untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Yosua menegur dan memberikan tantangan kepada orang Israel agar mereka mengambil keputusan yang tegas atau memiliki satu komitmen yang sungguh untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat firman ini juga, selain Yosua mengingatkan orang Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan, Yosua sendiri bersama dengan keluarganya memberikan contoh, memberikan teladan dan komitmen untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hal yang penting tentang ibadah yang disampaikan di dalam ayat yang barusan kita baca. Yang pertama saudara, firman Allah katakan bahwa kita harus beribadah didasari atas dasar takut akan Tuhan. Saudara, orang yang tetap beribadah dan menghargai ibadah adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Jikalau saudara pada saat ini tetap melakukan ibadah meskipun saudara melakukan secara mandiri di rumah, dan saudara mengerjakannya, saudara melakukannya, ini terjadi karena saudara memiliki rasa takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan mudah sekali untuk meninggalkan dan melalaikan ibadahnya. Pada prinsipnya saudara, orang beribadah belum tentu takut akan Tuhan. Namun orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan ulangi saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan belum tentu takut akan Tuhan. Namun orang yang takut akan Tuhan pasti akan beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Saudara-saudara, takut akan Tuhan ini selalu ditempatkan pada urutan pertama di dalam Alkitab. Karena takut akan Tuhanlah seseorang memilih untuk taat kepada Tuhan. Kenapa orang itu taat melakukan firman Tuhan? Karena dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita hormat akan Tuhan kita, maka kita akan mentaati firman-Nya di dalam kehidupan kita. Yang kedua daripada ayat yang barusan kita baca saudara, beberapa hal penting tentang ibadah. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, firman Tuhan katakan ibadah berasal dari hati yang tulus, ikhlas. Hati yang rela, hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan di dalam kita melakukan ibadah kita. Ketulusan kita di dalam ibadah akan nyata di dalam sikap dan tindakan kita di dalam ibadah tersebut. Sudahkah ibadah kita jadikan sebagai kebutuhan rohani kita? Seperti apa kesungguhan hati kita di dalam kita melakukan ibadah kita? Masih ada kekerinduan untuk kita tetap setia beribadah sebagai wujud tindakan nyata kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan mengalami kemenangan untuk terus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Amin saudara. Orang yang melalaikan ibadah karena kegiatan lain saudara,
jauh lebih banyak daripada orang meninggalkan kegiatan lain karena ibadah. Saya ulang sekali lagi saudara. Orang yang melalaikan ibadah karena kegiatan lain itu lebih banyak juga daripada orang meninggalkan kegiatan lain karena ibadah. Saudara, ibadah harus dilakukan dengan kesetiaan. Ibadah harus dilakukan dengan penuh komitmen, terus menerus. Selama kita masih setia dengan Tuhan, ibadah harus menjadi gaya hidup kita. Dan dari kesemuanya ini dipengaruhi oleh sikap hati kita. Sehingga saat kita ibadah, kita tidak melakukannya dengan paksaan. Kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Kita akan melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Maka saudara, disuruh atau tidak disuruh saudara, dilihat atau tidak dilihat, kita akan terus semakin dewasa di dalam membangun iman kita, ibadah kita dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, datanglah setia beribadah kepada Tuhan bukan karena mencari berkat-Nya, melainkan untuk bertemu dengan sumber berkat, sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Apabila kita datang dengan setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus memperbaharui kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia. Orang yang mau setia beribadah kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan menyadari bahwa di dalam hidup kita sangat membutuhkan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara, jangan jauhkan diri dari ibadah. Firman Tuhan katakan jangan. Dilihat atau tidak dilihat orang saudara, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh takut akan Tuhan. Ibadah itu harus dibiasakan. Artinya apa saudara? Harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Berarti saudara, kehidupan orang percaya tidak akan bisa terlepas dari yang namanya ibadah. Dalam hal ini saudara, firman Tuhan berkata agar kita saling menasihati, agar setiap kita berkemenangan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan pesan dan nasihat firman Tuhan yang sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya. Jadi kalau ada yang mengingatkan kita untuk ibadah saudara, jangan merasa tersinggung saudara. Karena dengan kita diingatkan berarti dia juga melakukan firman Tuhan untuk saling menasihati agar kita berkemenangan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudara, di dalam firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita agar kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Berarti saudara, ini adalah satu hal yang penting. Melakukan ibadah ini adalah satu hal yang penting untuk kita kerjakan menjelang hari Tuhan mendekat. Saudara, yang keempat saudara, beberapa hal penting tentang ibadah yang kita ambil daripada ayat yang tadi barusan kita baca. Poin yang keempat saudara, yaitu kita harus memilih dan mengambil keputusan yang benar. Saudara-saudara, keputusan yang benar dan pilihan yang tepat adalah saat kita memilih dan memutuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat tadi saudara, Yosua dan seisi rumahnya tidak ada tawar-menawar tentang komitmennya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ini merupakan satu tekad yang bulat dan kemantapan imannya kepada Tuhan. Yosua sebagai kepala keluarga memimpin dan bertanggung jawab untuk membawa
keluarganya setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga? Sudahkah kita bertanggung jawab untuk mengajak seisi rumah kita untuk membangun mezbah bagi Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan? Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan rohani yaitu melalui ibadah dan mezbah keluarga yang kita bangun untuk Tuhan. Orang tua juga harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan kepada anak-anak, saudara. Bagaimana setia beribadah kepada Tuhan. Engkau sebagai orang tua, kasihlah contoh yang benar bagaimana setia beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita memberikan satu contoh yang salah, sehingga teladan yang mereka lihat, mereka akan ulangi lagi dalam kehidupan rohani mereka kelak. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang memperhatikan juga bagaimana kerohanian anak-anak, bagaimana pertumbuhan iman dan kerohanian anak-anak. Untuk itu saudara, mari orang tua, lakukan komitmenmu, lakukan tanggung jawabmu untuk memberikan contoh, memberikan teladan bagi anak-anak kita, bagaimana kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengan kita memilih dan mengambil keputusan yang benar untuk beribadah kepada Tuhan, berarti kita memilih untuk berkomitmen setia beribadah kepada Tuhan dan tertanam di dalam gereja lokal di mana kita berjemaat. Jadi saudara, orang Kristen jangan sampai kita menjadi GPKJ. Tahu GPKJ saudara? GPKJ itu adalah singkatan dari Gereja Kristen Puter-Puter dan Jalan-Jalan, saudara. Jadi belajar kalau kita setia kepada Tuhan, kita juga harus setia tertanam di dalam gereja lokal di mana kita berjemaat. Mari latihlah diri kita, ajar keluarga kita untuk komitmen, untuk setia beribadah kepada Tuhan dan tertanam di dalam gereja lokal. Makanya di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 tadi saudara, di sana mengajarkan kita untuk memilih salah satu. Karena Tuhan senang dengan orang yang berkomitmen. Tuhan senang dengan orang yang setia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang janji dan komitmennya, saudara. Saudara, di dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, kita harus melatih dan membiasakan diri kita untuk beribadah. Sebab ibadah itu firman Tuhan katakan berguna dan mengandung janji Tuhan, baik untuk hidup kita saat ini maupun untuk hidup kita di masa yang akan datang. Saudara-saudara, ibadah itu sangat penting di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa hidup di dalam shalom, di dalam damai sejahtera Allah tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan melalui ibadah kita. Hubungan ini terus kita perbaharui melalui ibadah-ibadah kita. Terus kita bangun melalui ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Mari datanglah dan beribadahlah kepadanya dengan hati yang rindu, dengan hati yang lapar dan haus akan Dia, dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan senantiasa menanti kita, saudara. Amin, saudara. Mungkin saat ini ada banyak hal yang menghalangi dan membatasi kita untuk beribadah. Namun saudara, selagi masih ada kesempatan, saya ulang sekali lagi saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita mau datang merendahkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Mari saudara, kita mau belajar seperti Yosua yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Di mana Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar melalui renungan firman ini mengingatkan setiap kita dan mengajar setiap kita agar kita semakin hari semakin setia di dalam hal ibadah kita kepada Tuhan. Disuruh tidak disuruh, dilihat tidak dilihat, kita akan melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, karena kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, di mana Engkau selalu merindukan kami agar kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan kami, melalui ibadah kami, karena melalui ibadah yang ada di sana mengandung janji Tuhan sangat berguna di dalam hidup kami, baik untuk hidup saat ini Tuhan maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah setia untuk melakukan ibadah mereka. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau ada para umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan renungan firman ini, yang sedang mendengarkan renungan firman ini, jikalau hari-hari ini mereka mungkin tidak setia beribadah, mereka mungkin malas, bahkan mungkin mereka dengan memberikan berbagai macam alasan sehingga mereka tidak datang beribadah kepada Engkau. Engkau yang menjamah hati mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau bangkitkan mereka, Engkau yang menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya kami butuh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati firman-Mu, terus menuntun kami, terus mengajar kami. Bahkan firman Tuhan senantiasa hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Biarlah setiap saudara tetap semangat, terus setia, tetap komitmen untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Yesus jawaban